Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana. Nomor induk mahasiswa 414211110040. Saya akan menjelaskan kuis ke-12 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani, STMT. Untuk kuis 12, acuan atau referensi saya dalam melakukan simulasi hardware mengacu di modul 12 PTN presentasi punya Pak Ahmad Wahyudani, STMT ya. Lalu di video kali ini saya melanjutkan, di mana di video pertama saya sudah menjelaskan tentang sensor PIR serta simulasi kerjanya. Lalu di video ini saya akan menjelaskan tentang sensor kelembapan DHT11 serta simulasi dalam berbentuk hardware yang terhubung ke ESP32. Di sini di pendahuluan dapat dilihat DHT11 itu adalah sensor untuk membaca suhu dan kelembapan secara digital ya. Lalu DHT11 yang saya gunakan aktualnya 3 kaki, di mana kaki yang sebelah kiri dan kanan sebagai sumber tegangan atau sumber listrik atau sumber dari si DHT11, di mana kiri sebagai VCC dan kanan sebagai ground, lalu bagian tengah sebagai datanya. Lalu ini untuk cara instalasi library dari si DHT11, lalu juga library dari Adafruit Unified Sensor, seperti itu ya. Lalu untuk isi programnya kurang lebih seperti ini, di mana di bagian atas ini terdapat 2 garing, artinya itu hanya komen. Lalu di sini ada hashtag include kutip dht.h kutip, artinya memanggil library dht.h, itu artinya hex. Intinya library yang sudah kita install, yang di sini kan sudah instalasi instalasi library dari si DHT11. Lalu dapat dipanggil si library-nya yang dari Adafruit. Lalu define variable DHT pin berada di GPIO 4. Jadi untuk konfigurasinya dapat disimpulkan seperti ini. DHT11 sama dengan berada di ESP32-nya itu di GPIO 4. Lalu untuk define keduanya, variable DHT type ini sudah di dalam library ya. Intinya si define ini DHT type itu tipenya DHT11, karena sensor yang digunakan ialah DHT11. Lalu terdapat inisialisasi lagi, di mana saya menggunakan 2 LED pertama dan LED kedua. LED pertama berada di GPIO 18, LED 2 berada di GPIO 19. Seperti itu ya. Lalu DHT ini inisialisasi dari pin ataupun tipe dari DHT-nya. Intinya si variabel ini inisialisasi berdasarkan DHT pin. DHT pin itu apa? Berada di GPIO 4. Jadi kalau kita mau persingkat, berarti sini bisa diubah jadi angka 4, lalu ini bisa diubah jadi DHT11, seperti itu. Lalu void setup untuk menginisialisasi setiap serial, lalu setiap DHT atau sensor, kebetulan saya menggunakan DHT, lalu setiap pin dari Arduino atau ESP, lalu di dalam void setup saya itu menggunakan serial.begin, artinya menginisialisasi serial komunikasi
dengan baud rate 9600. Ini wajib diingat. Nanti di bagian serial monitor itu wajib disamakan dengan nilai ini 9600. Lalu serial.println buka kurung F, lalu buka kurung lagi kutip 2 DHT11 tes, terus ada tanda seru kutip 2, ini hanya komen. Intinya yang di dalam kutip ini hanya komen, lalu F ini nilai dari sini. Lalu DHT.begin artinya mulai menginisialisasi si bacaan dari DHT. Lalu pin mode LED 1 dan LED 2 yang berada di GPIO 18 dan 19 berfungsi sebagai output. Lalu ada fungsi pengulangan. Ini void pengulangan ya. Dimana delay selama 2000 milisecond artinya 2 detik. Lalu float H, float T, dan float F artinya 3 variabel H, T, F ini data type-nya itu float. Float itu apa? Jadinya bilangannya itu nanti ada koma. Jadi misalkan 30, sekian, seperti itu ya. Lalu sama dengan untuk H dia akan membaca kondisi humidity atau kelembapan. Lalu untuk T untuk membaca temperatur Celcius, di dalam sini tidak ada true. Nah, apabila ditulis true seperti ini, maka akan membaca suhu Fahrenheit. Jadi nanti di sini akan munculin nilai kelembapan, suhunya itu nanti ada 2, ada Celcius dan Fahrenheit. Apabila di true maka akan baca Fahrenheit. Nah, di sini ada fungsi if, else. Jika H lebih dari 60, H itu apa? H itu kondisi humidity. Humidity itu artinya kelembapan. Apabila kelembapan di atas 60%, maka apa yang dilakuin? LED 1 akan kondisi high. Apabila tidak, maka LED 1 akan kondisi low. LED 1 itu apa? LED 1 itu yang berada di GPIO 18 ya. Ingat konfigurasinya ini. Lalu ada fungsi if lagi, di mana T lebih dari 29, artinya suhunya lebih dari 29 derajat, maka LED 2 akan kondisi high. Apabila tidak, maka LED 2 kondisi low. LED 2 itu berada di GPIO berapa? Berada di GPIO 19. Lalu ada fungsi if. Di sini if di dalam sini berfungsi sebagai mengecek pembacaan apakah ada terjadi kegagalan dalam pembacaan sensor atau tidak. Nah, apabila ada kegagalan dalam membaca atau anggapan dicopot lah pinnya yang di area DHT11, misalkan kita copot VCC-nya ataupun datanya ataupun ground-nya, maka dia akan mencetak kalimat ini, violate to read from DHT11 sensor. Seperti itu. Lalu di sini ada prosedur pembacaan data indeksnya, di mana HIF sama dengan DHT compute heat index, artinya F tadi itu akan diindekskan ke H. Seperti itu ya. Lalu di sini ada HIC, DHT.compute heat index TH sama false. Lalu di sini ada saat pembacaannya benar-benar terbaca, maka dia akan ngeprint kondisi F-nya. F-nya itu apa? F-nya itu kondisi humidity-nya. Lalu si indeks panasnya, H-nya, di mana nilai F, persentase temperatur, ini intinya di dalam kutip itu hanya komen ya. Jadi dia akan mencetak F itu kelembapan, lalu akan mencetak indeks panasnya, lalu berapa Celcius, lalu di sini T itu baca Celcius juga, benar Celcius.
Lalu F, ini masih di dalam indeks berarti ini si F yang sini. Lalu si F ini untuk kondisi Fahrenheit, jadi ada F kecil, ada F besar. Lalu di sini ada indeksnya lagi, indeks panasnya, lalu manggil si HIC, lalu manggil HIF, indeks panas dalam Fahrenheit, lalu ada indeks panas dalam Celcius. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya di sini ada penjelasan. Nah, untuk wiring kurang lebih sama ya seperti ini, hanya yang saya tambahin ialah 2 buah LED. Ini terhubung ke GPIO 4, sama saya juga menggunakan GPIO 4 dari bacaan DHT11. Nah, di sini ada penjelasan program yang tadi saya jelasin, di mana ada include untuk mengimport dari DHT, intinya manggil library DHT-nya, lalu untuk menginisialisasi pin-nya dan variabelnya, ini yang DHT pin 4, DHT 11, lalu untuk nge-create objek dari DHT-nya berada di DHT pin, lalu DHT type-nya DHT 11, serial begin, lalu serial print learn, lalu di sini ada statement apabila valid terus terbaca maka dia akan tidak akan tampil. Ini kalimatnya apabila emang tidak terbaca, apabila ada satu pin yang dicopot maka dia akan tampil tulisan ini. Lalu ini untuk indeksnya, indeks panasnya HIF dan HIC. Ingat untuk F itu untuk kondisi Fahrenheit, lalu untuk T itu untuk kondisi Celcius ya. Lalu H itu untuk humidity-nya. Nah, jadi HIF dan HIC itu untuk indeksnya. Seperti itu. Di sini dapat dilihat juga ada penjelasan delay-nya. Ini di area void loop nih. Delay 2000, lalu ada float. Oke, masuk ke videonya. Nah, untuk programnya kurang lebih yang di dalam sini. Jadi program yang di dalam sini sudah sama ya di dalam video. Nah, lalu untuk boardnya jangan lupa pilih ESP32, lalu komportnya disesuaikan dengan bacaan dari USB-nya. Di device manager saya berada di COM3. Lalu ini PC sudah terhubung ke USB micro.
lalu terhubung ke ESP32, lalu terhubung ke breadboard ya untuk memecah dari positif dan negatif ESP. Lalu konfigurasinya dilanjutkan dengan DHT11 itu berada di GPIO 4, LED 12 berada di GPIO 18 dan 19. Nah, ini 3V3 dan GND dimasukkan ke breadboard lalu dipecah. Lalu D4, D18 dan 19 itu terhubung ke DHT dan LED. Seperti itu. Ini ada 2 buah LED, di mana LED 1 dapat dilihat ya. LED 1 sebagai bacaan dari humidity, lalu LED 2 sebagai indikator dari Celsiusnya. Ini DHT11-nya, 3 pin, bagian tengah sebagai datanya. Lalu ini saya coba upload. Saat proses upload jangan lupa pastikan sampai muncul dan uploading. Sampai benar-benar done gitu. Nah, di sini sampai done, artinya sudah selesai. Nah, lalu yang saya blok 9600, baud rate-nya wajib disamakan di serial monitor ya. Di sini wajib disamakan. Nah, ini heat index-nya kira kebaca HIC dan HIF-nya. Nah, kenapa tadi 2 buah LED sebelumnya udah kondisi menyala? Karena kondisi humidity-nya di atas 60%, artinya sudah masuk fungsi if-nya, artinya LED menyala. Lalu kenapa tadi sempat nyala untuk LED keduanya? Karena temperaturnya sudah terbaca bahwa suhunya di atas 29 derajat Celcius atau 32,30 derajat. Lalu ini indeksnya ya, yang tadi HIC-HIF. Intinya 2 buah LED tersebut menyala diakibatkan masuk ke kondisi if tersebut. Nah, ini 2 buah LED nyala. Jadi si DHT11 akan membaca suhu dan kelembapan sekitar. Di sini DHT11-nya saya gosok supaya ada perubahan dari bacaan sensornya. Tunggu. Nah, saat digosok untuk kelembapan akhirnya meningkat dari sebelumnya 75%, berubah jadi 76%, bukan indeks ya ini ya, bener-bener bacaan dari kelembapannya. Lalu untuk temperaturnya masih belum naik, ditunggu, masih saya gosok itu di area DHT11-nya. Nah, dari 32,30 derajat Celcius akhirnya naik jadi 32,80. Lalu Fahrenheit-nya juga naik. Nah, ini saya gosoknya seperti ini. Si DHT11-nya saya gosok seperti itu ya. Nah, Celciusnya akhirnya naik ke 91,04 derajat Fahrenheit. Lalu untuk indeksnya juga naik. Oke.
Oke, sekian penjelasan video dari saya. Penjelasan kuis ke-12 dengan sensor DHT11. Mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani STMT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.